Shalom adik-adik, salam sehat untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini, Mom akan menjelaskan materi kita, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan atau biasa disingkat dengan AMDAL terhadap pembangunan. Oke, jadi untuk adik-adik semua, penting untuk mengetahui pengertian daripada AMDAL ini. Nah, untuk pengertiannya secara umum, jadi AMDAL ini merupakan suatu kajian untuk mengetahui dampak lingkungan yang disebabkan oleh karena adanya sebuah kegiatan atau aktivitas yang direncanakan. Misalnya ialah proyek baru. Nah, kemudian menurut peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999, pengertian AMDAL ini merupakan suatu kajian dari suatu dampak besar dan juga penting dalam melakukan pengambilan keputusan suatu usaha ataupun juga aktivitas yang direncanakan di dalam lingkungan hidup. Nah, jadi itu adalah pengertian AMDAL baik secara umum maupun menurut peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan daripada AMDAL. Nah, tujuan AMDAL ini adalah menjamin tetap terpeliharanya kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan secara bijaksana harus menggunakan AMDAL. Nah, jadi kegiatan yang harus mempunyai AMDAL yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perubahan bentuk lahan dan bentuk alam, seperti misalnya pembuatan jalan, bendungan, dan pembukaan hutan. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam, baik sumber daya alam tidak terbaharui maupun terbaharui, seperti misalnya pertambangan dan juga eksploitasi hutan. Nah, yang ketiga, proses dan kegiatan yang menimbulkan pemborosan, perusakan, dan kemerosotan pemanfaatan sumber daya alam dan energi, seperti pemanfaatan lahan yang tidak diikuti dengan konservasi lahan. Nah, yang keempat, yaitu proses dan hasil yang mengancam kesejahteraan penduduk, pelestarian kawasan konservasi alam dan cagar budaya, seperti kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan tentu saja. Nah, kemudian yang kelima, penerapan teknologi yang diperkirakan memiliki potensi besar berdampak pada lingkungan. Nah, itu adalah kegiatan yang harus mempunyai AMDAL. Oke, selanjutnya, manfaat AMDAL. Nah, tentu saja dalam menjaga perubahan bentuk lahan. Nah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencegah agar potensi sumber daya alam yang dikelola tidak rusak. Yang kedua, menghindari efek samping dari pengolahan sumber daya terhadap sumber daya alam lainnya. Yang ketiga, mencegah terjadinya perusakan lingkungan akibat pencemaran. Nah, yang keempat, dapat diketahui manfaat yang berdaya guna bagi bangsa, negara, atau masyarakat. Jadi ini adalah manfaat AMDAL dalam menjaga perubahan bentuk lahan. Jadi ada 4 manfaatnya. Oke, kemudian selanjutnya ini langkah-langkah dalam penyusunan AMDAL dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyalin informasi lingkungan atau PIL, berisi informasi tentang kondisi lingkungan sebelum suatu kegiatan itu dilaksanakan. Yang kedua, kerangka acuan AMDAL atau KA harus disusun dan disepakati bersama oleh pihak-pihak terkait. Yang ketiga, rencana pengelolaan lingkungan atau RKL, menjelaskan teknis pengolahan lingkungan yang terkena dampak kegiatan. Yang keempat, rencana pemantauan lingkungan atau RPL dilakukan untuk mengetahui dampak setiap aspek lingkungan. Nah, yang kelima, penyajian evaluasi lingkungan atau PL, berisi hasil evaluasi kondisi lingkungan pada saat kegiatan berlangsung. Yang keenam, studi evaluasi lingkungan atau SEL. Nah, digunakan untuk mengevaluasi kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, yang ketujuh, ini tata laksana AMDAL. Pelaksanaan AMDAL sampai operasi kegiatan. Nah, jadi itu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan AMDAL. Jadi, terdapat 7 langkah.
Oke, jadi untuk adik-adik semua, ketika lingkungan berubah, pasti ada perubahan di dalam kehidupan. Nah, untuk penjelasan materi pada kali ini demikian dulu. Jadi, sampai bertemu pada video penjelasan selanjutnya. Oke, akhir kata mau sampaikan untuk adik-adik semua, terima kasih atas perhatiannya dan shalom.